Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal Family. Mana suaranya ini? Kalau hari ini mungkin ada yang nggak terbiasa, per hari ini kita akan selalu menyambut jemaat Royal Family dengan pastoral greeting ya. Dan kita akan lakukan ini per hari ini dan tiap minggunya ya. Mari saya ajak Royal ya bersama-sama hari ini untuk menyambut bulan yang baru. Bulan apa ini? Agustus ya. Ini disambut juga dengan dress code yang sunflower. Nah, hari ini kita juga menyambut tema yang baru.
dari Rock ya. Saya ingin ingatkan lagi tema yang baru di bulan Agustus di bulan ini adalah Leading as Influencer in My Church, atau memimpin sebagai orang yang berpengaruh di dalam gereja kita. Ayatnya Galatia 6 ayat 9-10, kita baca singkat aja ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kita tidak akan menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ayat ini seakan-akan sudah tahu ya, bahwa janganlah jemu-jemu. Berarti jemaat pada saat itu sempat jemu ya. Sempat jemu berbuat baik. Apalagi berbuat baik tapi disio-sio ya sama orang-orang yang menjadi sasaran berbuat baik. Tapi ayat ini ngingetin kita ya, kalau kita nggak jemu-jemu itu ada tuaian. Nggak jemu-jemu itu ada tuaian. Mana aminnya? Amin. Nah, sasaran perbuatan baik kita yang utama itu justru kawan-kawan kita yang seiman katanya. Kawan-kawan kita yang seiman adalah gereja Tuhan. Dan percayalah, sasaran kebaikan Tuhan juga yang terutama adalah gerejanya. Bukan semua orang loh, gerejanya ya. Gerejanya. So every Sunday is celebration semestinya of our union with Christ ya. So today kita semestinya be glad, be joyful dalam merayakannya. Mari kita sambut juga nanti firman Tuhan yang akan dibawakan Koden ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk pastor kita, lead pastor kita di Rock Surabaya. Dan tidak lupa hashtag kita masih di bulan ini adalah glow up, oke? Glow up. We're not getting younger, but we are glowing up with His wisdom. Kita tidak akan menjadi semakin muda, tetapi kita akan selalu glow up dengan hikmat-Nya. Mari saya akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Thank you Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa gereja-Mu adalah sasaran-Mu untuk perbuatan baik-Mu, perkenanan-Mu, berkat-berkat-Mu, bahkan segala yang terbaik itu Kau tujukan bagi orang yang percaya, yaitu kami semua di tempat ini, yaitu gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu ini selalu memampukan kami untuk kami bisa memimpin, untuk bisa menjadi pengaruh terhadap kawan-kawan kita yang seiman, saudara-saudara kita yang seiman. Itu yang menjadi yang paling utama dalam hidup kami. Habis itu Tuhan, biarlah kami overflow dari saudara-saudara kami seiman, menyebar luas untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyambut Tuhan. Kita mau celebrate bahwa hari ini itu selalu kita celebrate adalah union with you, persatuan dengan Engkau selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau beracara sendiri dari awal sampai akhir ibadah, bahkan di dalam hati kami selalu di tiap harinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya gereja Tuhan adalah sasaran utama kasih karunia-Nya. Katakan, amin. Kami umat-Mu datang kepadamu membawa pujian syukur kami padamu Tuhan. Kami begitu menikmati kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mari datang, naikkan ucapan syukur-Mu. Angkat suara-Mu sembah Dia. Angkat suara-Mu, naikkan pujian bagi Dia. Angkat suara-Mu bermasmurlah bagi Raja, sebab Engkau baik. Angkat suara-Mu, pujilah Dia, Allah setia. Kami sebut iman. Angkat suara-Mu, sembahlah Dia. We give you praise. Kami sembah Engkau.
setiamu nyata bagi kami baru setiap pagi, baru setiap pagi. Setiamu nyata bagi kami baru setiap pagi. Kebaikanmu limpah, kebaikanmu lebih dari hidup, melimpah atasku. Setiap nafasku megahkanmu, setiap nafasmu tinggikanmu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus Kristus telah Kau setia, kau mulia, nyata, nyata, nyata bagi kami. Kau ku puji, kau ku sembah. Kau nyatakan pribadimu tuh Allah yang beserta dengan kita, Immanuel. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam Kau buktikan. Sorak-sorai bagi Allah yang setia, sorak-sorai bagi Allah yang selalu ada bagi kita. Mari datang, kita sembah Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. We believe in You, Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Royal, sing. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan senang hatimu katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Come on Royals. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Yes, mari berikan sorakan tepuk tangan bagi Raja kita, bagi Sang Bapa yang kita sebut sebagai Immanuel. Mari Royals yang siap lebih lagi mau memuji Tuhan, bersuka cita untuk Tuhan kita, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Woo! Everybody clap your hands. Yes, kita semua bersuka cita ya. Kasih karunia-Nya itu adalah pemberian terbaik bagi kita. Amin. Woo! Mari nyanyikan. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikan ku segala yang terbaik dari-Mu. 1, 2, 3, hey! Woo! Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Mari semuanya bersuka cita. Hatiku bersyukur, jiwaku bersuka. Amin. Sebab Kau sediakan yang terbaik bagi. Woo! Amin. Mari kita bersuka. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Come on, dan aku, siapa yang kita rindukan?
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Oh datanglah kerajaan-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Siapa yang kita rindukan? Selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang hidupku menyatakan hanya Kau. Jalan-Mu semakin terang di dalam kami Tuhan. Semua bersorak. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Everybody, clap your hands. Come on. Put your hands up in the air. Nyatakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Sing it up. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Put your hands up in the air. Come on, semua. Haleluya. That's it. Haleluya. Kau mulia. Hallelujah. Haleluya. Royals. Haleluya. Dahsyat berkuasa, semuanya bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru satu-satunya. Put your hands up in the air, come on. Kau Yesus batu penjuru, Amin. darimulah keselamatanku. Say, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua.
kehidupan kita. Dia kalahkan maut, berikan kita hidup. Haleluya. Agung dan perkasa, berkah dan berdaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, berkah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu bertahan, panggil namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan. amin. Kau Raja pemenang, bersorak dan surga. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa. Megah dan percaya. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, kubu bertahan, panggil namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang setia. Silakan duduk Royals. Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut.
Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya dong? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu, Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Dunia sedang menarik tangan anak kita menuju kehancuran dan kebinasaan. Maukah Anda membawa anak-anak untuk berada di dalam genggaman tangan Tuhan sehingga anak-anak kita hidup di dalam kebenaran? Apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, apa yang anak tonton dari berbagai media sosial, itulah yang ada di dalam pikiran anak-anak. Sehingga mereka mudah sekali merasa khawatir, bahkan cemas dan depresi. Ikuti seminar The Lost Word in Parenting. 3 Yohanes 1 ayat 4. Karena bagiku tidak ada yang lebih bersukacita ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Shalom Royals. Ayo. Video barusan merupakan teaser dari Couples Workout Season yang kedua. Nah, season kedua ini merupakan season yang spesial karena apa? Di season yang pertama hanya berlaku untuk jemaat Royals yang ber-KC saja. Tapi kali ini terbuka untuk semua jemaat yang ingin tergabung. Pendaftarannya bisa melalui kuris yang ada di sini. Ataupun bila menginginkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Asher dan pekerja kami yang lainnya. Tapi bagi yang ingin join harus ada syarat yang terpenuhi yaitu sudah menikah. Gitu. Oke, kedua persembahan kali ini seperti biasa ada persembahan reguler dan ada perpuluhan. Bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan ataupun melalui QR yang ada di sini bisa scan ataupun QR yang ada di depan kursi para jemaat Royals ya. Oke, sebelum dibagikan mari saya doa, pimpin dalam doa. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau sudah berkati kami untuk hadir di sini, untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati apa yang kami berikan merupakan tulus dari hati kami dan mampu untuk membantu gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa, saya mau informasikan bahwa di Royals Family kita ini ada KC, yaitu Kingdom Community. Seperti biasa ada 8 seperti yang ada di sini. Bagi yang ingin join KC bisa segera untuk scan QR code yang ada di layar. Saya pernah coba, di situ ada pilihan untuk ingin join KC. Nah, bisa diklik, bisa dicat adminnya, bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Nah. Kemudian today's preacher kita di lain merupakan adalah pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Beliau merupakan lead pastor GBR Surabaya. Kita semua sudah kenal, beliau juga sudah sering mampir ke sini. Sering banget ya.
Seperti biasa setiap hari Rabu melalui IG Live at Royal Surabaya pada pukul 12 siang akan diadakan Quick Words dan kali ini akan dibawakan oleh Stefanus Septiawan. Beliau merupakan desain dan sosial media ministry leader dari Royal Surabaya. Kemudian minggu depan next big preacher kita akan dilayani oleh Koko Dodi Suyanto. Beliau merupakan marriage and family pastor dari Royal Surabaya. Kemudian ada Kingdom Leadership Conference. Kali ini diadakan di Bali pada tanggal 20 sampai 22 Agustus 2024. Ini juga terbuka bagi seluruh jemaat GPI Rock Surabaya ya. Jadi siapapun yang mau ikut, siapapun yang penasaran ataupun ingin join bisa menghubungi para pekerja dan asyir ya. Kemudian hospitality kita hari ini kue lapis beras. Tapi kali ini sangat spesial karena merupakan sumbangan dari salah satu keluarga Royals kita. Bisa beri tepuk tangan. Oke, yang terakhir saya ingin memanggil Ibu Nancy Piri untuk hadir di sini untuk menyampaikan pengumuman tentang Royal Outreach Camp One Body. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video camp bersama. Makasih. Royals, Tuhan tidak pernah mendesain kita menjadi seragam atau uniform. Tapi Dia mendesain kita untuk menjadi satu, unity. Kita memang berbeda satu dengan lain dan memang bisa dibedakan. Tetapi jangan pernah lupa, darahnya dan pengorbanannya membuat kita menjadi satu, yaitu satu tubuh Kristus. Begitu juga dengan gerejanya, banyak anggota yang memiliki perbedaan, suku, ras, dan sebagainya. Meskipun kita memiliki berbagai keragaman dan perbedaan, kita semua dijadikan satu dalam iman, satu dalam keluarga royal, one body, satu tubuh Kristus. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, tentunya kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan kita dan memperluas kerajaannya di bumi ini. Dan masing-masing anggota tubuhnya itu spesial, unik, mempunyai perannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Sama seperti anggota badan kita ya, tentu saja kita nggak mau kehilangan salah satu bagian dari anggota tubuh kita karena setiap anggota itu penting dan punya perannya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih lagi tentang bagaimana kita hidup bersama dan melayani bersama di dalam gereja, yaitu di dalam Royal Outreach Camp dengan judul One Body pada tanggal 15 sampai 16 September 2024 di Hotel Royal Senior Prigen. Without Christ, we were nobody. With Christ, we are somebody. And in Christ, we are all one body. Oke, luar biasa. Kita sama-sama sudah menyaksikan video dari One Body. Saya yakin dari 3 orang pria sudah bapak-bapak, bukan bapak-bapak ya. 3 orang pria sudah mengajak. Dan dari minggu ke minggu sudah banyak juga yang mengajak. Saya yakin juga di Komsel, gembala-gembala Komsel juga sudah mulai mengajak Anda untuk bisa mengikuti One Body. Dan hari ini saya yang mengajak saudara-saudara semua untuk mengikuti One Body Camp. Kenapa? Karena ini adalah merupakan Royal Outreach Camp yang pertama. Saya benar-benar sangat excited. Saya yakin juga kita semua sangat excited gitu. Dan kami dari panitia telah menyiapkan 2 cara yang sederhana untuk bisa mendaftar. Jadi langkah untuk mendaftar itu sangat amat mudah. Cara yang pertama adalah Bapak Ibu, Saudara-saudara, Royal Family boleh langsung scan QR Code. Sementara saya berbicara, boleh mungkin mengeluarkan handphonenya, diarahkan ke layar. Jangan saya difoto terus saya di capture, tidak perlu. Ini aja, nah itu dia ada QRIS, ada QR Code. Bisa langsung buka, ada link yang langsung terhubung untuk pendaftaran. Nah itu langkah sederhana yang pertama. Dan cara yang kedua, kami juga hari ini kami membuka akses pendaftaran bagi yang memang tidak terbiasa menggunakan link atau kepengen langsung. Kan ada tuh yang kepengen langsung. Nah kami buka akses pendaftaran di belakang setelah ibadah selesai. Maksudnya di belakang itu di pre-function. Setelah ibadah ini selesai kami membuka booth registrasi. Registration booth. Di mana yang ingin mendaftar hari ini bisa langsung ke sana ataupun yang belum masih bingung atau bagaimana bisa langsung ke registrasi booth. Di situ ada rekan-rekan kami dari panitia yang akan mendampingi untuk langsung bisa mendaftar langsung di sana. Karena kami juga mendapati itu harganya sudah ada di layar tertera di sini, ada bervariasi memang harganya. Dan saya rasa kita mempermudah ya. Jadi misalnya mungkin ada pertanyaan, loh kalau saya ini sudah bernikah, punya suami,
anak saya 2, satu umur 10 tahun ke atas, satu umur 10 tahun ke bawah. Bagaimana ya cara perhitungannya? Nah itu bisa ditanyakan di booth di depan. Kalau saya ini punya anaknya lebih dari 2, kalau pemerintah bilang 2 anak cukup. Ya kan? 3 anak lebih baik, 4 sempurna. Gitu mungkin kan ada yang seperti itu kan. Nah bagaimana nih apakah saya harus membawa anak-anak saya? Jangan khawatir. Kalau Anda punya anak-anak di bawah umur 10 tahun, kami pun menyiapkan kegiatan, aktivitas di sana. Sehingga saudara bisa mengajak anak-anak saudara untuk join camp ini. Bagaimanakah perhitungan harganya? Dikurangi dengan saya anggota komsel, anak saya belum komsel, daftar early bird, itu banyak sekali perhitungan-perhitungan. Nah itu akan dimudahkan lewat pendaftaran yang kami buka di registration booth. Di manakah registration booth itu? Biasanya ada di sebelahnya hospitality booth. Hospitality booth itu mana? Itu yang biasanya saudara antri untuk ngambil snack. Nah kalau hari ini kuenya kue apa? Lah pinter. Nah hari ini kayak mau mampir ngambil kuenya. Nah di ujung daripada pintu keluar di hospitality sudah ada tim yang akan membantu saudara-saudara untuk mendaftar. Jadi benar-benar akses kami permudah, bahkan akses kami buka. Dan mungkin juga untuk angka-angka di atas bagi sebagian daripada kita lagi banyak kebutuhan. Bisa jadi kita lagi banyak kebutuhan nih. Terus melihat angka-angka di atas kok kayaknya saya kepengen ikut tetapi kebutuhan lagi banyak. Tenang saja Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami akan menyediakan solusi. Saudara bisa menghubungi gembala komsel saudara, KCP, untuk bisa mungkin memberitahukan apa yang menjadi kendala. Nanti kami sama-sama akan mencarikan solusi. Kami pengen banget bahwa semua bisa hadir. Kami pengen banget, saya ingin banget melihat wajah-wajah yang saya lihat hari ini adalah wajah-wajah yang sama yang saya lihat nanti tanggal 15 dan tanggal 16 September. Jadi jadi bahkan Koden juga konfirmasi akan ikut. Yes, nah gitu ya. Kalau tidak ada aral melintang akan bergabung bersama-sama dengan kita dengan Jelisa. Jadi kalau misalnya saudara ada kendala, kami adalah saudara seiman, saudara di dalam Kristus. Kami tidak membiarkan saudara sendirian menjalani masa-masa ini. Kami akan membantu saudara-saudara tinggal, atau kalau mungkin saudara belum berkomsel, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan misalnya bantuan atau bagaimana dari panitia, apa yang mesti saya lakukan? Saudara tinggal langsung bilang kepada panitia yang menjaga di booth registrasi. Dan memang ini kabar baik selalu untuk yang sudah join komsel. Kami ingin sekali supaya semua jemaat itu boleh tertanam di dalam komsel. Ada banyak sekali privilege yang kami berikan. Couples workout juga adalah kami berikan kepada orang anggota-anggota komsel. Demikian juga camp ini. Ada harga khusus yang kami berikan kepada anggota komsel. Kami rindu supaya saudara semua yang ada di sini bukan hanya menjadi jemaat yang come and go, datang hari Minggu langsung pulang. Tetapi jemaat juga yang kami bertemu, kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus, di dalam kasih karunia, berakar di dalam sebuah gereja lokal. Itu sebetulnya adalah kerinduan kami. Dan saya mau mengingatkan ini adalah minggu terakhir, minggu ini tinggal 1 minggu lagi early bird. Jadi buat Anda yang masih ragu-ragu, sudah tidak usah ragu-ragu lagi, datang di booth, langsung daftarkan segera karena waktu early bird-nya tinggal 1 minggu lagi. Dan terakhir dari saya, without Christ we were nobody. With Christ we are somebody. And in Christ we are all one body. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Royals, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Allah berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Bahkan itu akan menjadi berhasil seperti yang ku kehendaki. Dan akan melaksanakan seperti apa yang kusuruh. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saya mengundang semua untuk close your eyes. Siapkan hati kita, teduhkan hati kita. Kita mau melihat Sang Bapa, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah lengah menjaga. Itulah Bapa yang kita sembah, Royals. Oh haleluya, haleluya.
Sang Bapa selalu berjaga, Kau tak pernah lengah, kuasa-Mu sempurna. Gelombang sebesar apapun takkan kalahkanku, sebab Kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Firman-Mu menerangi jalan, tuntun setiap langkah ke air yang tenang. Kemenangan dalam hidupku bukanlah gagahku, itulah karya-Mu. Roh Kudus, Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Padamu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Kami mau percaya, kami mau berserah pada setiap rancangan dan jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu Tuhan. Come on Royals, nyanyikan.
pernah lengah. Royals. Dalammu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Mari angkat tanganmu, Royals. Rancanganmu dan jalanmu setinggi langit, dari bumi. Ku ikuti jalanmu, Tuhan. Rancanganmu dan jalanmu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalanmu, Engkau Bapakku, penjagaku, yang tak pernah terlelah. Sebab setiap firman yang Kau perintahkan, itu yang terjadi, itu yang akan terlaksana. Kami mau percaya, kami mau menaruh harap kami pada Allah yang hidup. Mari perintahkan kepada batinmu, perintahkan kepada hatimu, berharaplah lagi kepada Allah, berharaplah kepada Dia. Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia merancangkan yang terbaik bagi hidupmu. Jalannya, rancangannya setinggi langit. Haleluya. Kami mau percaya, hati kami mau berserah. Tinggikan namamu, Engkau Yesus, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Thank you Lord Jesus. Kami mau berserah, kami mau berserah penuh pada rancanganmu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. 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 Kami mau berserah. Kau Yesus, aku berserah. Aku berserah. Mari Royals. Juru Selamat. Ya. Mari yang mau berserah di bawah kakinya, nyanyikan dari dalam hatimu. Ya. Pada Yesus, Juru Selamat, aku nyatakan bahwa Engkau berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus. Satu-satunya Juru Selamat.
Bapa, kami serahkan minggu yang baru ini dalam tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang mulia. Biarlah kiranya Engkau membawa dan menuntun kehidupan kami ke dalam keserupaan dengan Engkau lebih lagi. Berkati firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami minta, kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, semua yang dikasihi Tuhan, haleluya. Oke, saudara, hari ini kita ada di bulan yang baru dengan tema yang baru. Tentu saja intinya masih sama, yaitu bagaimana kehidupan kita bisa memberikan pengaruh atau dampak, ya. Ini penting sekali karena kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Jadi jangan percaya kalau ada ajaran yang kemudian ngomong sama kita, ya nanti kamu akan dilahirkan kembali. Lahirkan kembali memang ada dalam term kekristenan. Tapi itu punya arti yang jauh berbeda dengan apa yang mereka maksudkan. Kitab Ibrani berkata bahwa kita hidup hanya satu kali, lalu mati, lalu kemudian akan mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita. Nah, saudara, karena itu saya percaya hidup kita yang cuma sekali. Tadi pagi kan saya ada di ibadah yang mostly orang dewasa gitu ya. Meskipun ada anak mudanya juga, tapi di sini lebih banyak anak mudanya. Jadi saya encourage mereka untuk selama kita masih ada kesempatan, ya, firman berkata begitu. Ayo kita pakai hidup kita ini untuk kita enggak cuman hidup buat diri sendiri, ya, tapi juga hidup yang berdampak bagi orang lain. Amin, saudara. Kita harus menangkap apa yang menjadi destiny Tuhan untuk hidup kita, ya. Salah satu doa yang, jadi kalau saya doa, itu ada doa-doa yang terus saya ucapkan gitu, saya naikkan. Itu adalah supaya misalkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, baik anak jasmani maupun anak rohani, itu menghidupi destiny atau rancangan Tuhan buat hidup mereka. Sudah percaya enggak kalau Tuhan punya rancangan buat kita? Yes, ya. Karena ditulis dalam kitab Mazmur, bahkan engkau telah merancang, menulis di dalam kitabmu. Jadi kalau saya bayangkan di kekekalan itu ada library yang begitu besar, yang unlimited. Dan ada buku-buku di situ, ya. Dan di setiap buku itu ada nama saudara tercantum di situ. Ya. Semua. Ya, disitulah Tuhan menulis. Dan biarlah kiranya hidup kita ini berjalan sesuai dengan apa yang ditulis Tuhan. Itu yang pertama. Betul enggak? Yang kedua, biarlah kita ini masih di bab-bab awal, ya. Karena kalau di bab akhir berarti cepat ketemu Tuhan. Itu maksudnya. Nah, saya ingin kita baca teks, ini ayat firman Tuhan yang jadi landasan buat bulan ini, yaitu Galatia 6, ayatnya yang ke-10. Dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Izinkan saya juga bacain dari terjemahan The Message. Bagus, saudara. Dikatakan right now. Katakan right now. Jadi enggak nunggu besok, ya. Enggak nunggu, ya nanti kalau saya sudah selesaiin kuliah saya. Oh, nanti kalau project ini udah selesai. No, right now, ya. Now means now, ya, enggak ada yang lain. Therefore, every time we get the chance, setiap kali kita memperoleh kesempatan, let us work for the benefit of all. Baiklah kita bekerja untuk keuntungan bersama, ya. Starting with the people closest to us in the community of faith. Dimulai dari mana? Dari rekan-rekan kita yang terdekat dengan kita, yang disebut dengan komunitas iman. Komunitas iman bisa berarti tempat ini, komunitas iman bisa berarti komsel, komunitas iman bisa dimanapun kita bertemu, bersekutu dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan, saudara. Nah, kebenaran ini memberikan apa untuk kita? Ada 4 perkara yang saya temukan di sini. Ya, jadi saya mau
mengeksposisi satu ayat ini. Simple tapi luar biasa. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan kasih kesempatan pada kita semua, ya. Dikatakan every time we get the chance. So it means bahwa Tuhan kasih everybody, semua orang yang ada di tempat ini. Apa itu? Kesempatan, saudara. Jadi nggak ada yang Tuhan nggak kasih. Nah, coba saya ingin bacakan satu ayat ini, Matius 25 ayat 14-15. Biarlah kiranya ini memberikan sebuah understanding buat kita. Apa yang dimaksud dengan Tuhan kasih kita kesempatan? Ya, sebab hal kerajaan sorga, so this is about the kingdom, ya. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ini rajanya yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Yang memanggil apa? Hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Baca sama-sama, 1, 2, 3, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kebenaran ini bicara apa sama kita? Kebenaran ini bicara begini, kalau kamu adalah merupakan part of the kingdom, if you are member of the kingdom, Pak Arifin suka pakai istilah tadi itu, shalom warga kerajaan, kingdom citizen, ya, shalom warga kerajaan. Kalau kita adalah warga kerajaan, maka kebenaran ini harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kebenaran apa? Yesus kasih perumpamaan. Siapa rajanya? Rajanya dia. Di mana dia berada sekarang? Dia bepergian, maksudnya kita tahu ketika dia diangkat ke sorga, ya, dia sendiri memberikan teladan buat kita kan. Dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapaknya kepada dia. Di atas kayu salib, dia berkata apa? It is finished. Dia selesaikan semua yang Bapak percayakan kepada dia. Dan kemudian dia mempercayakan selanjutnya pekerjaan itu kepada gerejanya, kepada umat tebusannya, kepada warga kerajaan. Ketika dia terangkat ke surga, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak sekedar pengikut, muridku. Jadi dia memberikan apa? Tugas kepada kita. Makanya dikatakan di sini yang memanggil hamba-hambanya. Coba by the way, saya pengen tahu ada berapa banyak hamba Tuhan di sini. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, hamba Tuhan. Yang nggak angkat tangan hamba siapa? Saudara belum ngerti kan? Ya, semua kita adalah apa? Hamba Tuhan. Makanya Yesus pernah bilang, jangan hidup punya 2 tuan. Dalam konteks itu dia sedang berbicara tentang uang, ya kan? Dia berbicara tentang apa? Mamon, ya. Karena kamu akan meninggalkan yang satu dan mengikut yang lain, mengutamakan yang satu, menggampangkan yang lain. Ya. Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Salaman dulu sambil kasih senyum bilang, saya hamba Tuhan. Kamu hamba siapa? Ya, kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba hantu kembali. Yang dikatakan mempercayakan hartanya. Menurut saudara, harta itu apa coba? Menurut saudara yang hadir tempat ini pagi hari ini, kalau saya ngomong harta, apa yang ada dalam benak saudara? Ya, Andrew bilang kerajaan Allah. Kalau saya bilang harta, apa yang ada dalam benak saudara? Emas, intan, berlian. Kekayaan. Coba, kalau menurut saya harta itu adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai. Apapun itu. Bisa fisik, bisa non fisik. Ya kan? Contoh saudara. Ilmu adalah harta. Jangan anggap enteng ilmu. Ya, saya bilang sama anak saya, Papa ini bukan businessman yang punya pabrik atau punya usaha, ya kan? Kalau kayak Andrew sama Stephen ini bapaknya punya usaha. Jadi kalau ya kan sekolah balik terusin usaha bapaknya. Saya kasih tahu saudara, ini bukan pabrik atau usaha. Ini gereja. Hah? Ini Tuhan yang punya, bukan saya yang punya. Saya dipercaya hari ini untuk menggembalakan di sini. Apa kemudian setelah saya Terence jadi gembala di sini? Could be anybody. Ya kan? Jadi saya bilang kamu sekolah. Supaya apa? Dapat ilmu. Supaya apa? Kamu bisa hidup. Simple. Ya, saudara. Jadi saya nggak kayak pendeta, nah nggak enak kalau ngomong gini. Anyway, ya saya nggak punya pikiran begitu, enggak. Ya. Apakah kedua anak saya bisa dipanggil Tuhan? Itu nanti.
Could be happen, tapi itu tidak kemudian otomatis karena bapaknya pendeta, anaknya jadi pendeta. Enggak ada ayatnya itu. Oh kan ada Pak, keturunan orang Lewi kan jadi imam. Itu perjanjian lama, kita perjanjian baru bro. Enggak sama. Oke ya. Jadi dipercayakan harta kepada kita. Tuhan percayakan sesuatu yang bernilai buat kita. Bakat, talenta, kemampuan. Di sini tidak ada seorang pun yang enggak punya bakat. Cuman kalian aja belum ketemu bakat kalian. Makanya kan ada istilah itu, oh bakat terpendam. Artinya bakat itu udah ada, tapi belum dieksplor, didapatkan. Karena itu find your gift, find your calling. Temukan itu. Semua Tuhan kasih kok, semua Tuhan kasih talenta kok. Memang beda-beda talenta ya. Enggak jadi masalah talenta, itu orang berbakat sekali Pak. Bukan berarti kita enggak berbakat. Saya kasih tahu ya, lebih baik bakat satu, tapi dieksplor, dikembangkan, dipakai, jadi berkat daripada bakatnya 5, tapi dia bingung sendiri. Iya loh, orang tuh makin banyak kemampuan, kadang makin susah dia. Saya mau pakai yang mana nih, mau ikuti yang mana. Makanya kemudian kan Tuhan bilang, nggak perlu iri-iri, saya cuma bisa 3. Ada orang tuh yang karunianya banyak saudara. Jujur aja, saya punya teman dulu sekolah Alkitab, suaranya bagus. Jadi kalau suaranya bagus, nyanyi bagus dong, ya kan? Khotbahnya my goodness, bagus. Ya, gayanya bagus, cuman memang mukanya kurang terlalu bagus ya. Enggak. Itu relatif lah ya. Ya kan? Tuhan, dan yang paling Tuhan kita kan enggak melihat, kan ada lagunya. Ya, kau bukan Tuhan yang melihat. Berita baik buat yang wajahnya pas-pasan. Enggak ya. Saudara, dikasih beda kenapa? Karena masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti kalau Tuhan kasih talenta, kita pasti sanggup, pasti bisa. Sayangnya kita lebih banyak mungkin lihat orang lain. Kayak Ibu Charlotte tadi bilang, banyak anak-anak kita yang tertekan hidupnya. Kenapa? Karena lihat media. Media menampilkan sesuatu yang buat dia keren. Dia mencoba untuk jadi keren seperti yang dia lihat. Dan dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena memang dia nggak didesain untuk jadi itu. Ya, setiap desain itu ada tujuannya. Dipakai untuk apa? Kursi didesain untuk jadi apa? Untuk bunuh orang. Enggak dong. Bisa nggak kita pakai kursi bunuh orang? Bisa. Keperui gitu sampai mati. Tapi itu bukan fungsinya kursi atau desain kursi, bukan untuk itu. Kursi kita pakai buat manjat-manjat, bisa nggak? Bisa. Tapi kamu bisa jatuh loh. Karena kursi tidak didesain untuk itu. Saya takut ya, ada beberapa kita di sini yang berfungsi pada yang bukan desain untuk dirinya. Karena ditemukan. Ya, karena Tuhan mau itu yang terjadi dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan demikian. Jadi begini maksudnya, Tuhan kasih kesempatan pasti sesuai dengan kapasitas kita. Sesuai dengan kemampuan yang dia taruh pada diri kita. Miles Monroe dulu berkata, everybody is a leader according to his own gifts. Ya, atau ability, kemampuan. Ya kan? Saya pemimpin dalam pengembalaan. Tapi misalkan tentang perbabian saya nggak jago saudara. Jadi saya belajar dari Andrew kalau tentang perbabian. Drew, kalau babi itu kira-kira berapa bulan ya supaya enak dimakan ya. Saya nggak tahu soal perbabian, Andrew guru saya. Tapi pengembalaan saya gurunya dia. Nggak ngerti maksudnya saudara. Ya, nah karena itu juga setiap kita punya panggilan. Tuhan panggil kita loh. Ya jangan khawatir, ini bukan panggilan pulang, enggak. Ini panggilan kita hidup di dunia. Dialah yang menyelamatkan kita diselamatkan dulu. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, ini kasih karunia maksudnya. Melainkan berdasarkan maksud dan itu kasih karunia sendiri. Bagian yang terakhir ini luar biasa sekali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam sebelum kamu ada di sini loh. Sebelum dilahirkan loh. Tuhan udah siapkan semua.
Makanya jangan bikin kecewa Tuhan, saudara. Tuhan sudah siapkan semua, kamu dipanggil untuk berfungsi di area mana dan sebagai apa. Makanya Tuhan kasih chance buat kita semua. Jangan lewatkan kesempatan itu. Senyum lebih lebar lagi, kasih tahu kiri kanan, bilang Tuhan mau pakai kamu. Ya, sudah? Tuhan mau pakai kamu. Sudah? Sudah kasih tahu? Tanya lagi bilang, kamu mau gak dipakai Tuhan? Iya. Iya kan? Mau gak? Sekarang tuh banyak orang Kristen, bukan dipakai Tuhan, make Tuhan. Tuhan berkati saya. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya mau itu. Tuhan, kalau enggak, saya enggak datang Royals lagi. Pak, udah enggak bener, ngancam lagi. Tapi kan Tuhan tuh memang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ditungguin masih sama Tuhan. Ya, tapi satu hari kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dipergunakan untuk apa? Berdampak. Ingat loh saudara ya, hidup cuman sekali ya. Biarlah hidup kita ini berarti. Berarti itu kenapa? Karena kita berdampak. Kalau kita berdampak, kita jadi berkat. Pasti kita signifikan. Kalau kita tolong orang, dan orang yang kita tolong itu mendapatkan manfaatnya, kita pasti seneng. Tapi senengnya beda. Ya, seneng yang lebih tinggi daripada sekedar achievement. Itu tadi. Kita sekolah, kita lulus, itu achievement. Tapi kita kemudian dapat ilmu tolong orang lain, itu signifikan. Itu nilainya beda, itu nilainya lebih tinggi. Ya. Nah, ayatnya berkata marilah kita berbuat baik. Let us work for the benefits. Ya. Dalam Mazmur 92, pemazmur bilang begini saudara, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Siapakah mereka? Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Makanya ayat ini gak berlaku untuk anggota GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Disuruh ditanam. Pernah gak saudara lihat tanaman jalan-jalan? Saudara tanam di sini, besok dia tiba-tiba ada di pojok. Besok lagi di tempatnya tetangga. Gak ada. Cobalah kalian tanam pohon, habis itu besoknya kalian lihat, kayaknya nggak kurang cocok di sini ya. Tak pindah aja. Saudara yang pindah. 2 hari lagi saudara lihat, koknya lebih bagus di belakang ya rasanya. Angkat lagi pindah ke belakang. 10 kali kalian bikin itu, mati tanamannya. Makanya jangan pindah-pindah. Mati loh. Enggak. Ini enggak enak ngomong gini, tapi loh iya kan, betul gak? Mereka yang ditanam, dikatakan di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas itu bertumbuh, subur. Ya, pada masa tua pun. Kan ini sekarang masih muda, tapi kan kita ini sedang menuju pada penuaan, betul gak? Ya itu gak bisa ditolak, saudara. Saya lihat foto saya 30 tahun yang lalu sama sekarang memang ada bedanya. Bedanya saya lebih ganteng. Oh iya. Glow up. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Lihat itu. Keberbuahan dalam kehidupan. Menjadi gemuk dan gemuk itu maksudnya ya sehat. Saya bacain ayat ini tuh, wah banyak yang happy Pak, itu aduh Pak baru kali ini saya terhibur. Biasanya kalau di gereja tuh kadang disindir-sindir, ternyata ada ayat gemuk loh di Alkitab dan itu bagus ya. Kamu jangan liatin aku, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, buat apa itu terjadi? Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara percaya nggak kalau Tuhan bikin rencana, itu rencananya pasti baik buat kita. Kenapa kok seringkali iman kita goyah, kenapa seringkali kita tertekan, kenapa seringkali misalkan kita depres dengan keadaan kita. Karena kita pikir Tuhan curang. Mungkin dulu saudara punya pengalaman dicurangi hamba Tuhan atau dicurangi orang yang saudara hormati. Saudara pikir Tuhan kayak mereka. Saya beritahu ya, 37 tahun lebih saya melayani Tuhan. Tuhan gak pernah curang sama saya. Saya kadang-kadang curang sama dia. Tapi dia tidak pernah curang sama saya. Dia tidak pernah mengecewakan saya.
Kalau dia nggak pernah kecewakan saya, apalagi saudara. Iya kan? Ya, saudara. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 2. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Dan baca keras 1, 2, 3. Dan, iya saya diminta khotbah dulu ya di Businessman International Fellowship, Businessman, apa sih itu singkatannya? Pengusaha Injili sepenuhnya ya, internasional ya. Itu persekutuan businessman. Terus bacain ayat ini, suka mereka. Ternyata Tuhan juga pengusaha loh. Ya kan, Bapak kula apa? Pengusahanya. Saya mau nanya, coba di sini yang pengusaha siapa? Boleh angkat tangan yang punya toko, yang punya pabrik. Ayo, yang pengusaha siapa? Angkat tangan. Yang lain pengangguran. Ya, enggak, semua kita berusaha ya. Coba ya yang punya toko, yang jualan, yang apa? Coba boleh angkat tangan? Oke, saya mau nanya, pengusaha, kalian berusaha, kalian bekerja, supaya apa? Hah? Supaya apa? Saya punya toko, saya jualan, supaya apa? Hah? Supaya apa? Cuan. Loh, jangan anti dengan, ini loh, kadang-kadang ini orang Kristen tuh kadang-kadang bingung ya, antara kalau di gereja tuh jangan cari cuan, loh. Enggak ada cuannya lo apa dodolan. Rugi lah. Iya kan? Kalau kita punya toko, kita jual barang, kita pengen dapat untung. Maksudnya begini, setiap orang itu pengen ada hasil. Nah saya kasih tahu, kita aja pengen ada hasil. Bapak kita apalagi. Betul gak? Makanya dibilang setiap ranting, ini keras banget loh ayat. Saya belum pernah lihat ayat sekeras ini. Saudara. Dibilang setiap ranting padaku yang tidak berbuah apa? Dipotongnya. Berarti dia ingin keberbuahan dalam kehidupan kita. Makanya kemudian dikatakan dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau saudara itu senang keuntungan, Bapak kita itu juga suka. Cuman untungnya mesti benar, caranya mesti benar. Jangan menghalalkan segala cara demi hanya untuk mendapat apa? Keuntungan. Saudara ada yang disebut dengan the Trinity, Holy Trinity. 3 yang kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi juga ada Unholy Trinity. 3 yang tidak kudus. Nah kalau para pengajar Alkitab berkata 3 yang tidak kudus itu adalah antikris, nabi palsu, dan binatang itu. 3 yang tidak kudus. Tapi ada 3 yang tidak kudus ini yang bisa di-apply untuk gereja Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Tahu nggak apa? I, me, and myself. The unholy trinity is I, me, and myself. Saya, aku, dan diriku. Maksudnya apa? Semua-semua buat saya. Semua-semua buat saya. Semua. Coba ya, buah itu untuk siapa sih? Buah dimakan pohonnya? Enggak. Makanya kan ada iklan, masa jeruk makan jeruk? Tapi itu banyak terjadi di gereja. Ya, sebabnya saudara yang di sini Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih. Saya yakin dari segini banyak orang, ini paling enggak berapa nih? 200-an ya, mungkin lebih ya. Yang ada di sini, 220. Dari 220 saudara yang hadir di tempat, saya percaya, contoh ini misalnya, pasti ada yang suaranya lumayan, bagus pasti. Saya lihat dari wajah-wajah saudara tuh ada lah, yakin saya. Tapi kalau suaramu yang bagus itu cuman kamu buat nyanyi di kamar mandi, itu sia-sia. Makanya daftarkan diri saudara untuk jadi berkat di sini. Hah? Loh iya betul. Gini ya. Di sini tuh kalau nggak bisa nyanyi nggak usah daftar. Kalian bikin masalah. Karena kamu the right man on the wrong place. Ya, always right man kan di sini, betul ya? Iya dong. Contoh saudara, saya tes karunia ya. Ada tes karunia. Karunia saya mengajar dan ya menggembalakan. Baru belakangan keluar menggembalakan setelah berapa tahun ya. But I'm not a prophet. Saya nggak punya karunia kenabian yang
demikianlah firman Tuhan. Dalam 3 bulan ke depan, kamu akan menikah. Wah, ada di sini yang dalam sekian bulan ke depan akan menikah, ada. Ya, panitia camp, ya, saudara. Anyway, iya. Saya nggak tipe-tipe begitu. Lalu coba bayangkan ya, kalau saya berlagak atau saya mencoba untuk masuk dalam prophetic ministry. Anyway gini, roh nubuatan bisa datang. Jadi bisa dalam sebuah camp misalkan tiba-tiba roh nubuat, saya bisa doain orang karena ada sebuah impresi yang Tuhan taruh. Tapi it doesn't mean I'm a prophet. Enggak. Saya enggak menempatkan diri saya di golongan itu. Itu sama kayak orang pakai sepatu kebesaran atau kekecilan. Enggak fit in. Tiap kita itu ada tempatnya sendiri. Jadi taruh saudara diri saudara di tempat di mana saudara memang ditaruh Tuhan. Engkau akan berbuah lebat. Automatically. Ya. Kemarin malam saya lagi ngobrol sama ada satu keluarga. Dan dia mau sekolahin anaknya itu belajar pastry. Pastry itu apa sih bahasa Indonesia? Kue-kue gitu ya. Termasuk golongan roti ya. Roti-rotian gitu, pastry. Lalu kita ngomong sama dia, kamu kalau memang bakat bagus ini bisa jadi bisnis dan dapat keuntungan itu tadi. Tapi saya mau pesan, saya bilang, ya kamu belajar ya, bikin pastry itu yang enak, tapi sehat. Karena itu belum pernah saya temukan sampai hari ini, saudara. Iya loh. Salah satu roti yang saya suka. Kalau orang Indonesia bilangnya croissant. Kalau aslinya croissant ngomongnya. Croissant. Songnya song gitu. Croissant. Prancis kan gitu, betul gak? Ya. Libration. Federation. Ya, kalau jalan rusak jangan jeglong-jeglong. Ya, itu. Anyway. Saya belum pernah saya bilang. Panganan enak, sehat. Itu jarang sungguhan. Gak percaya tanya Stephen. Makanan enak tapi sehat. Betul gak Is? Iya. Kalau makanan enak itu kalorinya besar. Kalau enggak gulanya tinggi. Itu kalau makanan enak keluar. Itu bojoku ngelirik. Nah itu. Jadi saya bilang cobalah kamu punya ide gitu. Bikin pastry yang menarik, yang enak. Tapi apa? Sehat. Ya fatnya rendah. Nggak tahu tuh mungkin nggak, saya nggak tahu. Tapi kan bersama Tuhan nggak ada yang nggak mungkin kan. Ya saudara. Jadi baiklah kita temukan karunia kita. Lalu kemudian pakai, lalu tumbuh kembangkan. Jadi berkat, berbuah lebih banyak. Calling saya ada di mana Pak? Nggak jauh-jauh dari karunia kita. Kalaupun mungkin itu, contoh ya, saya sebenarnya nggak merasa berbakat jadi gembala, saudara. Jujur, tapi saya mengajar, saya suka. Ya, zaman pandemi ini kelas berubah dari on-site ke online. Saudara kalau ngajar online, saya kalau ngajar online, tanya istri saya, itu perkuliahan, ini Nancy nih lagi ikut nih. Dari jam berapa Nans? Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Berapa jam? 5 jam, bukan berdiri, duduk di depan komputer, ya laptop, Zoom, ya toh, 5 jam, kurangi setengah jam istirahat, enggak tahu istirahatmu berapa jam, setengah jam, buat makan malam ya, setengah jam. Jadi di depan laptop, ngomong, ngajar, nah ini bedanya sama di kelas, onsite lebih fun, jelas, karena bisa 2 arah ya. Tapi kalau di Zoom, waduh itu beda dikit sama salib, saudara. Buat para pengajar, serius. Jadi saya mesti sediain PowerPoint, itu sampai ratusan PowerPoint. Ngajar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4,5 jam. Kalau PowerPoint saya cuma 30, sisanya saya ajak mereka doa syafaat.
Atau saya kasih mereka tugas, nanti kerjakan ya, saya tunggu kerjakan. Itu gayanya Pak Roni itu. Dia kasih tugas, pinter dia. Saudara-saudara ya, ini ada tugas ya, 5 pertanyaan. Ayo boleh bikin kelompok atau apa, sekarang kerjakan, nanti jam berapa dia balik lagi. Wah saya bilang pinter kamu ya. Ya, itu ngomong. Istri saya bilang gini, kamu kok cek kuat ya, ngoceh terus. Kok cek kuat ya? Saya juga mikir, iya kok aku kuat ya? Loh iya loh, bener loh saudara. Coba, kalau dia disuruh begitu, wah nggak bakal mau dia. Dia bilang aku ngomong 15 menit aja kehabisan bahan. Saya bahasa roh. Nah ini, saya duduk tuh saudara. Saya pikir iya ya. Kok saya bisa, siapa di sini yang pernah ikut kelas saya? Kamu pernah ikut nggak Is? Nggak pernah ya, dulu di onsite ya. Onsite, di online. Kok iya ya, kok saya bisa ya? Karena itu gift saya. Dosen-dosen yang lain juga bisa, itu passion saya. Jadi nggak terlalu sulit buat saya, karena memang saya didesain untuk itu. Kamu mau maksimal hidupmu, temukan itu. Dan tumbuh kembangkan. Ya, dan kamu akan jadi berkat. Alkitab bilang akan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Nah saudara, dampak dalam hidup kita number 1, berarti ini saya baru mulai khotbah nih, enggak ya, udah mau habis ya. Dampak pertama tuh bagi siapa? Nah ini yang tadi Alkitab bilang, starting with the people closest to us in the community of faith. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi dampak yang kita bisa kasih, startnya dari mana? Dari sini. Dari keluarga ini. Dari mana? Tarik lagi yang lebih ini ya, komsel. Makanya yang belum ikut komsel, ayo ikut berkomsel. KC, Kingdom Community. Coba berapa banyak yang udah ada, yang udah terhisap di komsel. Boleh angkat tangan? Nah yang gak angkat tangan, hubungi siapa nih? Hizkia ya? Alvin hadir? Oh ada. Alvin? Di mana kamu Vin? Oh di belakang. Ya. Saudara hubungi itu, coba berdiri lagi Vin. Nah itu yang berdiri itu, hubungi dia. Saya mau gabung. Ya. Di sana, di community of faith. Kalau kita nggak di komunitas, kita nggak akan bertumbuh. Pasti sudah. Ya. Ingat ya, kita nggak hidup untuk diri sendiri. Amin. Gimana caranya kita belajar? Dari komunitas yang paling ini. Yang ada ini. Saya hobi bikin komsel. Ini sekarang komsel ketiga. Ya, yang saya lagi rintis. Ada nggak yang hadir di sini ya? Yang di komsel. Oh ada tuh. Coba boleh nggak angkat tangan. Yang Rema, komsel Rema. Nah itu yang angkat tangan tuh. Itu tuh. Saya lagi rintis. Ini komsel ketiga loh. Ya makanya, aduh Pak. Bikin komsel itu susahnya minta ampun. Saya nggak bilang gampang, saudara. Saya nggak bilang gampang. Cuman perlu ya ketekunan, mau. Ya Tuhan tuh nggak cari ability, Tuhan cari availability. Itu benar. Ya. Jadi di komsel itulah kita bertumbuh. Nah Roma 12 ayat 4 dan 5 bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai apa? Tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Ya ini temanya camp. Ya. Di dalam Kristus. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bayangkan tubuh saya ini saudara. Semua berfungsi. Semua saudara untuk, saya haus. Otak, ini mulut kering, kasih tau otak, mulutmu kering. Jadi apa? Haus. Otak mikir lagi. Yang bagian mikir otak, butuh apa? Butuh air. Ya, lalu saya scan dong, betul nggak? Yang saya pakai buat scan apa? Mata saya cari. Woi, ada air di sini. Tapi air ini tidak akan sampai ke mulut saya. Kalau pertama tadi itu mata saya nggak scan, yang kedua kaki saya nggak melangkah. Kalau saya cuma di sini, kaki nggak berfungsi. Saya cuma berharap
Harap-harap kosong itu. Coba lihat aja, ampun. Pernah nggak di pelayanan kita merasa nggak kemana-mana? Karena ada yang nggak berfungsi. Karena ada yang nggak bergerak. Tapi kaki saya berfungsi. Datang. Datang. Dekat. Berikutnya apa? Tangan. Ya kan? Kalau tangan saya nggak berfungsi meskipun udah dekat. Gimana coba? Gemes no, betul nggak? Kadang kita di pelayanan, di mana ya, aduh kok gemes no ya, kok kayak suanu ya, kok cek angele ya. Ada anggota yang nggak berfungsi. Kalau semua anggota berfungsi aman. Tangan saya berfungsi, ambil air. Habis itu apa? Buka, sebentar. Nah, buka, betul? Lalu tangan berfungsi kan? Bawa air kemana? Ke mulut. Iya, ngelak sungguhan aku. Pakai ilustrasi buat. Coba bayangkan, saya kasih tahu lagi ya. Tenggorokan saya ini nggak berfungsi. Air dibawa ke mulut. Tenggorokan nggak berfungsi. Teles kabeh gitu. Ugly. Bener nggak? Ya, dalam komunitas itu yang terjadi. Kalau semua anggota berfungsi, sejahtera kita. Kepada siapa kata Tuhan? Kamu harus mengerjakan bagianmu. Kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Number one. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu, saudara, memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Selalu kan kalau kerajaan sorga itu opposite dengan nilai dunia ya saudara ya. Kalau dunia egois, kita murah hati. Kalau dunia nggak bisa mengampuni, kita melepaskan pengampunan. Kalau dunia jahat, kita baik. Kalau dunia hitung-hitungan, ya kita generous. Ya, selalu kebalikannya. Nah, Alkitab berkata begini, ketika kita hidup jadi berkat, kita diberkati. Bagaimana caranya supaya kita diberkati? Jadi berkat. Cuman budaya Indonesia memang ada satu kata yang kurang bagus. Meskipun itu dinilai bagus. Apa itu? Terima kasih. Terima, baru apa? Harusnya kasih terima. Kasih dulu baru terima. Tapi kita tiap kali terima kasih. Terima kasih. Makanya kita egois. Ya, kita mau pelayanan. Kita mau lakukan ini, lakukan itu. Untungnya buat saya apa? Kalau saya lakukan itu untungnya buat saya apa? Di gereja pun juga gitu. Ya kan? Saya dapat apa di ibadah ini? Saya dapat keuntungan apa di tempat ini? Orang Amerika punya budaya yang keliru. Mereka perlakukan jemaat seperti itu. Selamat datang di tempat kami. Silakan duduk dengan enak dan enjoy. Ya, berkat Tuhan ada di tengah kita. Jadi jemaatnya punya pola pikir apa? Kalau saya datang, I have to get something. Itu bukan love, itu lust. Lust itu to get, love to give. Oke? Saya berdoa semua saudara di tempat ini tidak datang ke tempat ini karena hawa nafsu, tapi karena kasih pada Tuhan. Tuhan, aku datang ketika kita memuji, ketika kita menyembah, ketika kita meninggikan namanya, kita give something buat dia. Kita nggak bisa menang sama Tuhan kalau soal berkat. Tapi kita bisa kasih sesuatu yang dia nggak mampu. Apa itu saudara? Penyembahan. Tuhan tidak sembah dirinya sendiri. Itu tugas saudara dan saya. Dan ketika kita menyembah dia, kita give something buat dia. Amin saudaraku. Termasuk kita apa? Melayani. The last but not least, baiklah kita juga menjadi dampak bagi semua orang. For the benefit of all. Kasih dampak. Saya yakin dan percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kalau saya ngomong soal melayani, memberi hidup, memberi diri, itu enggak cuma terbatas ini atau di sini enggak.
Tapi dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, ya sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pedagang, sebagai businessman, sebagai apalagi mungkin di sini ada yang entertainer, ya di dunia di dunia olahraga atau dimanapun, politician, dimanapun Tuhan taruh kita kasih dampak di sana. Orang nggak bisa lihat Yesus, tapi orang bisa mengenali Yesus yang ada dalam diri kita lewat perlakuan kita kepada mereka. Orang nggak bisa lihat Tuhan, tapi orang bisa ketemu Tuhan lewat hidup saudara. Amin, saudaraku. Ya, Kejadian pasal 12 ini janji yang Tuhan kasih buat Bapak leluhur kita tadi. Suara gembala ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Baca sama-sama ayat 3, keras ya, 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mau gak dipakai Tuhan untuk jadi berkat? Yang mau angkat tangan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat yang terakhir. Silakan berdiri. Yuk, pemain musik bisa bersiap-siap. Ya, ini Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan apa? Berkat. Yuk, berdiri semua. Ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi hidup kita tuh cuma 2 aja. Jadi berkat atau enggak. Kenangan kepada orang benar. Kita baru kubur Pak Titus ya. 87 tahun usianya. Dia hamba Tuhan, saudara. Saya melihat bagaimana misalkan ada orang-orang yang lewat pelayanannya diberkati. Nah itu kenangan pada orang benar akan mendatangkan berkat. Setiap kita satu hari, kalau Yesus belum datang, kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kenangan apa yang kita tinggalkan? Pengaruh apa yang kita berikan kepada dunia? Ingat, Yesus bilang, kamu garam bumi. Itu terjemahan yang betul ya. You are the salt of the earth. Kamu garam bumi. Lalu satu lagi dia bilang apa? Kamu terang dunia. The light of the world. Garam dan terang itu memberikan apa? Dampak. Amin, saudara. Di sini yang suka-suka masak pasti ngerti lah kalau saya bilang garam. Ya, garam itu memberikan rasa. Garam membuat segala sesuatu yang tawar jadi enak. Garam bahkan bisa jadi pupuk. Garam punya guna yang lain. Ngusir ular. Garam, ya. Ya, terang. Saudara, kalau kita jadi terang, itu luar biasa. Karena sebenarnya manusia diciptakan tidak untuk hidup dalam kegelapan. Coba baca Alkitab. Apa yang pertama Tuhan ciptakan? Let there be light. Betul gak? Jadilah apa? Terang. Itu terang kemuliaannya maksudnya. Karena benda-benda penerang bumi belum pada waktu itu belum diciptakan Tuhan. Nanti hari keberapa itu barulah Tuhan menciptakan planet dan lain sebagainya penerang. Tapi sebelumnya Tuhan bilang let there be light. Sebelum semua ada dan kita tahu yang paling akhir diciptakan adalah manusia. Jadi manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kegelapan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam terang dan menjadi terang. Kegelapan itu enggak edo, makanya kalau lampu mati di rumah, wah lagi lampu mati, bep, kan kita, loh betul gak? Loh gitu ya. Apalagi kalau AC mati di Surabaya, aduh itu kira-kira gambaran neraka, terus kecil banget. Makanya jangan sampai masuk neraka. Ya. Tapi begitu kemudian PLN-nya nyala, lah. Iya toh, betul gak? Coba hidupmu itu gimana coba? Kalau kamu datang gitu loh kita koman. Ada loh orang yang itu kalau nggak berkat busuk, Alkitab bilang. Tahu ya, kalau busuk kan nggak enak baunya, betul gak?
Pernah nggak saudara ditelepon? Belum ngangkat ini, belum ngangkat. Baru lihat ID color-nya. Pemane. Padahal belum ngangkat. Kita mau jadi kayak apa saudara? Tapi kalau ada yang telepon, wah belum diangkat juga dia udah glow up ya. Wah, halo, gimana? Wah, puji Tuhan. Coba, saya mau nanya, kita termasuk golongan yang mana? Kalau hidup kita itu kemudian tadi Tuhan bilang itu, for the benefits. Saya percaya kita jadi berkat luar biasa, amin. Coba sekali lagi saya mau nanya, berapa banyak kita yang ada di tempat ini yang berkata, saya mau Tuhan pakai semua yang ada dalam hidup saya untuk memuliakan Dia, untuk jadi berkat. Kita berdoa ya, Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, hamba-Mu berdoa, biarlah semua kami yang ada di tempat ini. Dimanapun kami berada, bahkan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami boleh jadi berkat, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terutama kepada kawan-kawan kami seiman, di komunitas iman kami. Tapi juga dimanapun Tuhan menaruh kami. Kami jadi saluran untuk kuasa, kasih, dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat sama-sama paket perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Yesus hidupnya enggak lama, saudara. Yesus itu termasuk mati muda, ya. 33,5 tahun kurang lebih ya. Termasuk mati muda. Tapi dampak yang dihasilkan dari kehidupannya, bahkan dampak yang kekal. Banyak dari kita yang ada di tempat ini hidup lebih lama daripada Yesus, termasuk saya. Ya, hidup lebih lama, saudara. Bahkan dalam hitungan puluhan tahun. Bagaimana dengan dampak dalam hidup kita? Coba pertanyakan itu ya. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan makan roti ini dan minum anggur ini. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini memberikan understanding kepada kami. Akan teladan Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mau melakukannya dengan pengertian yang benar yang daripada Engkau. Ambil roti saudara, sama-sama. Angkat bersama dengan saya. Ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengucap syukur. Ia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini untuk jadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah dosa, hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat dan untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sekali lagi Bapak, hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya sementara kami melakukan ini Tuhan dalam kami dalam Tuhan. Kami hidup di dalam pimpinan dan penyertaan senantiasa oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Saya ingin ajak kita baca sama-sama pengakuan iman GBI. Ya, mulai dari depannya sudah pengakuan iman GBI. Ya, 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci.
Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh, yes, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi, mengiringmu, mengiringmu. Ini doa kami, Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, biarlah kiranya sekali lagi Engkau pakai hidup kami, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk jadi saluran berkat. Dan kami percaya Tuhan, semua karunia-karunia, semua talenta, semua kemampuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, biarlah kami boleh menemukannya, menumbuh kembangkannya, memakainya untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kami ada di sana. Terima kasih, kami ngucap syukur. Saudara-saudaraku, pulanglah dan jalanilah minggu yang baru. Minggu yang lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Biarlah kiranya Tuhan membuat apa yang dikerjakan tangan-Mu berhasil. Dan biarlah kiranya juga penyertaan anugerahnya menjauhkan engkau daripada segala yang jahat. Membawa hidupmu berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Biarlah kiranya anugerahnya senantiasa ada. Hidup dari iman kepada iman. Hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya semua diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.